Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua brand yang mulai terkenal semenjak masa COVID-19 untuk dilakukan perbandingan lebih mendalam, yaitu brand Aerostreet dan juga brand Ortus Egg. Brand Aerostreet merupakan satu di antara produk lokal yang bergerak di bidang fashion, khususnya tapi tidak terbatas pada sepatu. Brand Aerostreet didirikan oleh pria asal Klaten bernama Aditya Kaisariko pada tahun 2014 dengan slogan yang mereka gaungkan, "Now everyone can buy good shoes." Aerostreet berfokus menjual sepatu dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kita juga membahas brand Ortus Egg sebagai perbandingan pada lini usaha yang serupa, yaitu industri aparel dan sepatu. Walaupun berada di lini usaha yang sama, terdapat perbedaan spesialisasi dari keduanya. Brand Ortus Egg lebih berfokus pada aparel dan sepatu sport atau olahraga. Nah, brand Ortus Egg ini merupakan brand yang didirikan pada tahun 2018 di bawah nama PT Vita Nova Athletic. Brand Ortus Egg pertama kali dibentuk oleh tim beranggotakan 8 orang yang telah sebelumnya berkecimpung di dunia sepatu. Sesuai dengan arti nama brand mereka, Ortus berarti matahari terbit, Fajar atau awal, sementara Egg berarti 8 orang yang memulai tim mereka. Perbandingan strategi digital marketing yang mereka lakukan adalah antara lain yang pertama di market analysis. Di Aerostreet, mereka mengetahui tren pasar yaitu penjualan secara daring di marketplace. Lalu mereka menyesuaikan dan menetapkan target pemasaran mereka yaitu anak muda. Lalu mereka merancang produk baru berdasarkan kebutuhan pelanggan yaitu sepatu fashion. Sementara di Aerostreet, mereka melihat pasar olahraga yang masih belum terlalu digali oleh perusahaan lokal Indonesia. Mereka lalu melanjutkan produksi sepatu olahraga, melihat tren olahraga yang meningkat pasca pandemi. Perbedaan antara keduanya adalah pada Aerostreet, mereka melihat pasar baru dan beradaptasi dengan memasuki pasar baru tersebut. Sementara Ortus Egg melihat bahwa kecenderungan tren menguntungkan mereka dan melanjutkan usaha pada pasar yang sama. Selanjutnya, strategi kompetitor analisis. Di Aerostreet, mereka mencari tahu kekuatan dan kelemahan kompetitor mereka, yaitu harga produk. Lalu mereka memanfaatkan kelemahan kompetitor tersebut dengan membuat produk berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Sementara di Ortus Egg, mereka berhasil memanfaatkan kejenuhan konsumen dengan produk sepatu olahraga lokal yang pada tahun tersebut masih didominasi oleh satu brand. Yang ketiga adalah strategi harga. Di Aerostreet mereka menetapkan strategi charm pricing, yaitu dengan melakukan penetapan harga yang tidak bulat agar terlihat lebih murah. Lalu mereka sering memberikan diskon dengan jangka waktu tertentu agar konsumen segera bertindak untuk membeli. Sementara di Ortus Egg, walaupun mereka juga melakukan charm pricing dengan penetapan harga yang tidak bulat, tetapi Ortus Egg tidak menekankan penjualan melalui harga. Yang keempat adalah strategi scarcity marketing, di mana Aerostreet memanfaatkan teknik scarcity marketing dengan menciptakan lini produk limited edition. Mereka memanfaatkan sifat konsumen pasar yaitu sifat FOMO. Lalu untuk Ortus Egg, mereka jarang mengadakan penjualan sepatu limited edition. Namun begitu juga terdapat lini sepatu mereka yang cukup susah didapat karena tingginya permintaan. Yang kelima adalah strategi selling point. Aerostreet kurang menonjolkan fitur unik dari produk yang mereka jual dan lebih bergantung pada pemasaran harga. Sementara Ortus Egg, mereka mendapatkan sertifikasi pada lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan kredibilitas produk mereka. Contohnya adalah sertifikasi World Athletic Federation pada salah satu sepatu mereka yaitu Ortus X Solar. Lalu mereka juga memberikan fitur dan teknologi khusus pada sepatu-sepatu mereka untuk membedakan diri mereka dengan kompetitor. Contohnya adalah teknologi OrtKnit, OrtFlow, dan QuickFit. Selanjutnya adalah strategi testimoni, di mana Aerostreet tidak menonjolkan testimoni dalam pemasarannya. Sementara itu, Ortus Egg berhasil menggandeng beberapa atlet ternama untuk ikut mencoba produknya dan membuktikan bahwa produk mereka telah teruji. Salah satunya adalah Bapak Andi Wibowo sebagai atlet triathlon. Yang ketujuh adalah strategi kolaborasi. Aerostreet melakukan kolaborasi dengan brand lokal seperti Kongguan, Nano Nano, dan Le Minerale. Lalu mereka juga melakukan kolaborasi dengan brand internasional yang populer di Indonesia seperti Dragon Ball, KFC, dan KitKat. Sementara Ortus Egg, mereka melakukan kolaborasi dengan brand tertentu saja yang sedang diminati pasar, yaitu Marvel. Strategi ke-8 adalah diversifikasi produk, di mana kedua produk ini sama-sama mengenalkan produk baru mereka kepada pelanggan setia melalui diversifikasi produk. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi marketing brand tersebut. Yang pertama, Aerostreet memiliki kelebihan menjangkau berbagai kelas ekonomi dengan menetapkan harga produk yang terjangkau. Sementara kedua, strategi charm pricing dan diskon membuat konsumen bertindak segera. Ketiga, teknik scarcity marketing membuat konsumen mempunyai kebanggaan sendiri memiliki produknya. Keempat, menjangkau berbagai komunitas karena kolaborasinya yang dilakukan bervariasi. Kelima, diversifikasi produk membuat konsumen memiliki beberapa opsi pembelian. Yang keenam, teknik pengiklanan dengan memanfaatkan berbagai platform meningkatkan engagement. Kekurangan Aerostreet adalah kurang menonjolkan keunggulan produknya. Lalu, klaim kualitas produk Aerostreet tidak didukung dengan testimoni dari pihak yang berpengaruh di bidangnya. Yang ketiga menurut saya adalah persaingan harga bukan merupakan persaingan yang sehat, karena semakin lama bersaing, produk akan menjadi semakin murah. Kelebihan dari brand Ortus Egg adalah mereka berhasil memanfaatkan kejenuhan konsumen, sehingga menjadi salah satu produk yang kuat di lini pasarnya. Kedua, terujinya produk mereka karena mendapatkan sertifikasi pada lembaga yang berwenang. Ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk telah digunakan oleh tokoh yang berpengaruh di bidangnya. Empat, menonjolkan fitur khusus produk yang membedakan dengan pesaing. Kelima, diversifikasi produk membuat konsumen memiliki beberapa opsi pembelian.
Keenam, teknik pengiklanan dengan memanfaatkan berbagai platform meningkatkan engagement. Sementara kekurangan yang saya rasakan adalah harga yang relatif tinggi. Kedua, produk limited edition dijual sepanjang waktu sehingga tidak menimbulkan kesan urgensi untuk pembelian. Ketiga adalah kolaborasi yang masih kurang bervariatif. Aerostreet bersaing dengan brand sepatu fashion, di mana salah satu contohnya adalah di lokal ada Ventela dan Johnson, dan di internasional ada Vans. Target pasarnya adalah anak muda dan penggiat fashion. Sementara Ortus Egg bersaing dengan brand sepatu sport, salah satu contohnya di lokal adalah Specs, dan internasional ada Adidas, Nike, dan Puma. Target pasarnya adalah olahragawan dan penggemar olahraga. Perbandingan penggunaan teknologi digital pada kedua brand adalah mereka sama-sama melakukan iklan pada berbagai media yang tepat, sesuai dengan target pemasaran. Pada kasus ini, salah satunya yaitu sosial media. Kritik dan pendapat yang dapat saya sampaikan adalah menurut saya, Aerostreet telah menggunakan strategi yang tepat dalam penetapan harga karena telah dapat menjangkau berbagai kelas ekonomi dengan tetap memberikan kesan urgensi dengan strategi harga dan kelangkaan. Kolaborasi yang dilakukan juga memperlebar jangkauan Aerostreet ke berbagai komunitas. Namun, saya menyarankan untuk Aerostreet agar menonjolkan keunggulan produknya, agar apabila terdapat produk yang serupa, Aerostreet dapat tetap menonjol dan menjadi pilihan konsumen. Lalu, menurut saya, Ortus Egg sebagai produsen perlengkapan olahraga telah mengambil jalur yang tepat dengan menonjolkan kualitas produknya. Klaim tersebut juga didukung dengan sertifikasi dan testimoni pihak-pihak yang mumpuni di bidangnya. Kolaborasi dengan pihak yang sedang digemari juga dilakukan untuk memikat pasar. Namun, saya menyarankan untuk Ortus Egg untuk mempertimbangkan strategi harga, agar mendorong urgensi pembelian konsumen, dan juga menambah variasi kolaborasi agar mencapai konsumen yang lebih luas. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya.